Oke Pak, saya temanya adalah ini adalah yang saya suka adalah coklat sekotak gitu ya. Nah, saya teringat dengan yang disampaikan oleh Forrest Gump. Kalau tahu Forrest Gump berarti umurannya seperti saya nih, umur-umur uzur-uzur udah umur 50 ya kan. Life is like a box of chocolates. You never know what you gonna get. Hidup itu seperti coklat, kotak coklat. Isinya macam-macam. Kita nggak tahu dalamnya isinya apa. Nah, ini akan berhubungan dengan apa yang saya lakukan di investasi. Oke, ini tadi sudah dikenalin Pak Niko. Saya invest sejak 2008. 2008 waktu saya invest itu belum ada Hungry Stock. Itu ngawur sekali saya. Kalau sekarang saya lihat juga ketawa-ketawa sendiri itu. Dulu saya pernah loh beli saham TMPI itu teman-teman. Kalau teman-teman yang zaman dulu mungkin ngerti itu saham itu benar-benar parah teman-teman. Ya. Jadi saya dulu itu ada terus saham-saham yang menurut saya gorengan itu wah, banyak sekali. Nah, menurut saya kalau Hungry Stock ini udah bener teman-teman join di Hungry Stock. TMP ini Pak singkatannya sering diguyonin itu Taman Makam Para Investor Pak. Iya, gila itu. Kenapa saya invest di MPI? Karena ada teman saya, ex karyawan sana, sering ngasih info. Ya, kadang bener, kadang salah juga gitu loh. Jadi kacau, kacau, kacau. Menurut saya sih kacau. Jangan dah. Itu sesat gitu. Nah, life is like a box of chocolate. Ini gambar ini kelihatannya sederhana gini ya. Tapi begitu kita lihat, oh bisa beda. Tapi bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi hidup itu nggak ngerti kayak apa. Seperti saham ya teman-teman. Saham itu juga kadang bisa naik, bisa turun. Makanya prinsip kita kan sama seperti yang disampaikan guru kita ya, Warren Buffett. Ya dalam jangka pendek saham mah seperti voting, naik turun biarin. Tapi dalam jangka panjang saham yang bagus akan seperti timbangan. Harganya tetap akan naik. Makanya kalau ada yang sering di luar grup HS gitu ya, di luar grup Hungry Stock itu pamer baru profit 5% gitu. Menurut saya, wah di HS mah kalau nggak beggar nggak dianggap kalau baru 5% 10%. Jadi jangan terlalu ini. Balik lagi eh, kita nggak ngerti seperti apa di depan karena itu walaupun saya investnya 90% di properti, saya tetap punya 10% di saham. Dan saham yang saya pakai adalah saham fundamental. Ini prinsip-prinsip saya ketika investasi saham. Satu, harus uang nganggur. Nggak boleh uang pinjaman, uang yang mau dipakai tahun depan, itu nggak boleh. Mestinya ya kalau pendapat saya. Jadi saya pisahin antara uang investasi properti dengan uang investasi saham. Karena kalau di properti permainannya akan beda lagi. Nah, kalau saya lihat di saham ini benar-benar harus uang nganggur. Nah, ini saya pisahin. Jadi dari uang-uang yang saya kalau ngajar, seminar, dapat uang cash, itu saya sendirikan di saham. Tidak saya masukkan properti. Karena di properti itu padat modal sekali. Satu properti 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Kalau pakai uang sendiri berat. Mesti pakai uang orang lain. Ya, nah, kedua, saya menyadari bahwa saya tidak ahli di saham. Makanya waktu kemarin diundang Pak Lukas, sebenarnya saya ngeri juga. Saya nggak ngerti loh tentang saham. Jadi strategi saya 50% saya titip ke orang yang berpengalaman. Kebetulan ada saudara saya sudah invest saham dari tahun 2000 awal-awal, jadi sudah lama sekali. Sama, value investing juga, fundamental juga. Nah, separuh saya titipin di sana, separuh saya invest sendiri, Pak. Nah, saya invest tidak sampai sedalam Pak Andri Ridwan tadi yang dalam sekali. Saya cuma melihat PER, PBV, debt equity ratio. Kadang saya juga lebih suka kalau ada yang dividend yield-nya bagus. Dan saya senangnya konfirmasi ke teman-teman saya yang kerja di perusahaan tersebut. Kebetulan banyak teman, jadi bisa nanya. Nah, ini contoh yang bagus ya, yang success story. Nanti saya juga kasih yang gagal ya. Jadi jangan dipikir semuanya sukses, teman-teman. Yang berhasil itu saya pernah MBAP 190%. Itu dari Oktober 2017 dan jual di 2022. Tapi teman-teman, ini belum termasuk dividen. Dividennya MBAP ini luar biasa, gemuknya luar biasa.
Nah, kemudian ada, sorry ini ketutup, Bevin. Bevin ini dari 350 jadi 783. Luar biasa sih, ini profitnya 100%, 100%. Nah, tapi yang saya ingin bahas hari ini adalah BNGA. BNGA ini saya profit 75%. Belum Baker sih, Pak. Tapi menurut saya ini contoh yang bisa dipelajari secara lebih mendetail. Ya, jadi saya beli itu pertama kali kepikir untuk beli BNGA itu waktu saya dengerin Pak Lo Keng Hong ngomong bahwa ada saham bank itu pernya kurang dari 5 kalau saya nggak salah beliau ngomong gitu. Dan PBV-nya kurang dari 1. Wah, itu langsung saya cari tuh. Oh, ternyata ada beberapa. BNGA, NISP yang saya lihat menarik. Dan dari BNGA dan NISP, saya pilih BNGA karena dividennya bagus. Saya lihat dividennya oke dibanding NISP. Nah, saya lihat PER masuk, PBV masuk, dividen yield masuk, bisnis juga kita tahu BNGA oke lah, perusahaan gede dan pengalaman sudah lama. Kemudian saya cek ke teman-teman saya di BNGA, saya tanya ke KTA-nya bagus, kredit tanpa agunannya bagus, collection-nya kurang dari 3% NPL. Jadi selevel dengan KPR, tim KTA-nya. Berarti KTA-nya risikonya terkendali dia. Jadi walaupun kreditnya tanpa agunan, tapi ternyata tingkat NPL-nya rendah, cuma 3%. Oh, berarti bagus. Nah, kemudian karena saya banyak berhubungan dengan bank untuk properti, saya sering nanya, ke setiap kali ada orang bank ke sini, saya selalu nanya, gimana collection-nya? Nah, selama ini saya lihat BNGA termasuk bagus dari tim SMI-nya, mereka bilang, oh aman Pak, collection-nya nggak terlalu ini bla bla bla, oke lah masuk. Jadi masih masuk. Kemudian juga tim KPR, kalau ke sini saya tanya juga nggak ada masalah dan KPR-nya juga agresif sekali, produknya eh, inovatif. Jadi saya memutuskan BNGA ini bagus. Jadi saya beli, nah, kemudian sudah profit 75%, menurut saya udah cukup, jadi saya lepas. Nah, kemudian ini yang agak unik ini, APLN. Sebenarnya APLN ini banyak yang underestimate karena utangnya gede ya, dia utangnya gede. Tapi waktu itu saya mikir, saya ini kan invest properti ya, masa saya nggak punya saham properti? Nah, kemudian saya pakai stock screener, saya lihat ada beberapa saham properti yang PBV-nya rendah sekali. Nah, dari yang rendah-rendah itu, yang saya tahu APLN. APLN ini kan bisnisnya kelihatan di depan mata. Saya di Jakarta kan bisa ngelihat CP, Central Park, kemudian Tenjo, proyeknya yang baru. Kemudian saya konfirmasi ke teman saya yang di APLN, dia bilang, oh yang proyek di Karawang sold out. Walaupun saya lihat juga ada, wah ini kan kamu jualnya bulk ini langsung sekian jadi penjualan naik. Tapi waktu saya ke project yang di Karawang sold out juga, padahal saya lihat gila project 5 miliar kayak gini ruko 35 miliar di Karawang siapa sih yang mau beli? Ternyata sold out juga. Jadi menurut saya sih oke, makanya saya beli 108 waktu itu. Tapi hoki ini, saya ngomong ini hoki, saya nggak ngomong bahwa saya ahli eh, menganalisa. Ini saya hoki. Tahu-tahu masuk tuh ada Jepang beli CP CP Central Park sehingga sahamnya langsung tahu-tahu loncat. Jadi profitnya oke, tapi karena banyak yang ngomong APLN utangnya gede, saya ngeri juga, makanya saya lepas tuh 170 karena menurut saya sudah cukup lah ya, 57%, waktunya cuma setengah tahun, udah saya keluar dari situ. Nah, ini success story, teman-teman. Jangan lupa, saya juga ada minus. Jangan dipikir enak aja ketawa-ketawa terus. Saya juga ada minus. Nah, ini MLIA. MLIA ini saya kepikirnya karena teman-teman di HS sering pada ngobrol MLIA, MLIA. Lama-lama saya liatin, menarik juga nih ya. Ini godaan itu hati-hati, teman-teman. Kadang-kadang info itu bisa bagus, bisa enggak juga. Nah,
saya lihat PBV, sorry, PBV-nya, PPI-nya kayaknya enggak ini, PBV yang saya lihat. Saya salah ketik itu. Kemudian bisnis juga saya lihat, oh oke lah ya, dia sering dengar produk-produknya dia, eh, mestinya oke lah. Pengalaman juga udah lama. Ada teman saya ngomong, Hargi, temanku itu direktur di MLIA. Dia bilang harga MLIA pokoknya ditahan di 520. Waktu itu MLIA masih 550 waktu itu ya, kalau nggak salah 500 lebih lah. Dia bilang pokoknya kalau 520 pasti company akan beli. Wah, menarik ini infonya kan, saya catat. Ternyata waktu kapanan saya ngecek sahamnya MLIA 490. Wah, menarik ini ya. Saya beli. Nah, teman-teman, ternyata saham ini turun terus. Jeleknya lagi, November 2023, saya itu ada kebutuhan di kantor yang mendadak, sehingga terpaksa sahamnya saya jual. Padahal saya tuh paling benci jual saham kepepet gitu loh. Eh, tapi ini terpaksa dijual 403. Jadi minusnya lumayan 20%. Eh, Tapi ya belajar dari situ sesuatu ya kan. Hari ini kan sudah 440 lagi kan. Jadi sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Pak Andri Ridwan tadi, sabar. Itu menurut saya bagus. Kalau saham itu ya harus sabar dan itu uangnya uang dingin. Kalau uang panas nggak bisa sabar Pak. Dikejar waktu sama bunga terus. Jadi pelajaran yang bisa saya dapat dari pengalaman selama ini, satu, ya, strategi dari PER, PBV, debt equity ratio, dan konfirmasi ke teman-teman di perusahaan tersebut, menurut saya sudah tepat. Cara ini menurut saya sudah tepat, tinggal dijalankan terus-menerus bagi saya ya. Nanti saya juga welcome kalau teman-teman ada yang mengkritik atau memberi masukan, saya welcome. Saya senang ya kan, dapat pelajaran gratis itu kan senang. Harus pakai uang nganggur. Tidak boleh sampai terjebak ke force sale, terpaksa jual. Sebenarnya uang saya itu uang nganggur. Mendadak November ini ada klien saya ekspansi besar-besaran, sehingga saya terpaksa support besar-besaran, membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga saya terpaksa jual saham-saham saya. Biasa kalau saya jual yang profit-profit dulu, yang minus-minus saya nggak mau. Tapi karena ini kepepet ya terpaksa. Jangan percaya isu-isu. Kemudian kalau yakin bagus, turun, oh beli lagi. Bagus kalau turun. Biasa kalau saya ya lihat saham kan nggak tiap hari ya. Mungkin sebulan sekali gitu ya. Begitu lihat, ada yang minus, ada duit nganggur. Oh justru saya beli yang minus. Saya bukan beli yang plus ya sudah lah. Saya ingat omongannya Pak Lukas yang sampai sekarang masih saya pegang terus. Invest saham itu seperti naik kereta MRT. Kalau keretanya sudah jalan, jangan dikejar, jatuh nanti. Mendingan nunggu kereta berikutnya. Ya sudah, kita nyari yang minus-minus, masih minus, ya kita tambah lagi, tambah lagi. Dan nomor 5, seperti Pak Andri tadi, sabar. Menurut saya itu kunci utamanya. Gitu Pak Niko, sharing dari saya mudah-mudahan cukup walaupun sangat dangkal sekali. Saya minta maaf karena memang saya masih proses belajar juga. Waduh, enggak Pak. Tentunya sharingnya ini luar biasa, very valuable Pak Pipo. Menurut saya banyak sekali ini ya Pak ya tadi banyak juga kan research yang dilakukan Pak Pipo juga seperti Pak Andri juga nih. Cuman stylenya yang sedikit beda mungkin Pak. Kalau Pak Andri ini mungkin mantengin gitu Pak ya. Kalau Pak Pipo tadi tanya-tanya itu juga bagian bentuk dari research juga ya Pak Pipo. Menurut saya eh, experience-nya ini sangat sangat menarik sekali terutama gimana tadi Pak Pipo juga ngejelasin seperti Pak Andri ya Pak ngejelasin bagaimana sampai ke masalah conviction karena eh, sebenarnya kan saham itu masalah kepercayaan Pak masalahnya gimana imannya itu kan bisa kuat ya Pak ya tadi Betul, betul. ceritanya Pak Pipo juga seperti apa dan Pak Andri juga ada ceritanya sendiri menurut saya equally ini Pak sangat-sangat valuable. Thank you, Pak. Thank Thank you. you. Mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin buka nih ke bapak-bapak sekalian di sini. Mungkin bisa di-share, Pak. Sebenarnya kan kalau kita lihat di sini backgroundnya masing-masing beda nih. Eh, ada yang dari backgroundnya finance, ada yang bukan finance. Mungkin pertanyaan paling pertama adalah kira-kira sebenarnya ada impact nggak sih Pak dari background dulu gitu. Misalnya dulu ada yang belajar communication,
ada yang dulu belajarnya itu misalnya psikologi gitu Pak. Actually itu seberapa ngaruh Pak background non finance ini dalam mempengaruhi keputusan investasi atau membuat ini gitu ya apa dalam proses investasi itu seberapa ngaruh Pak? Kalau boleh mungkin sharing Pak Pak Andri, Pak Pipo, Pak Dedi, Pak Hendra silakan. Kalau saya lihat background pendidikan mestinya nggak penting ya. Saya lihat juga Pak Lo Keng Hong sastra kok. Apa hubungannya sastra sama saham? Malah beliau luar biasa sukses dibanding orang-orang yang backgroundnya keuangan. Jadi menurut saya background tidak relevan sama sekali. Hanya kemudian seperti yang disampaikan teman-teman tadi, tempat kita belajar kemudian di mana di HS ini ya misalnya kemudian join ke komunitasnya, menurut saya itu justru yang membuat maju karena dengan berkumpul ke orang-orang itu ya memang racun banyak sih teman-teman. Tapi gimana kita gimana bisa milih-milih mana yang makan enak, mana yang racun gitu loh teman-teman. Ya jalanin aja, tapi itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya kalau menurut saya. Jadi ya baik-baik aja. Saya di HS juga seneng lihat karena banyak masukan-masukan menarik. Oke Pak. Lalu kalau di ini Pak dari dunia persilatan propertinya ada impact nggak Pak dengan cara Pak Hari gitu melihat saham gitu Pak? Beda ya Pak. Dunianya pertempurannya akan beda sih ya Pak ya. Kayak kalau di properti kan saya lebih seneng yang dividen ya Pak ya. Kalau di saham saya lebih seneng yang capital gain. Jadi Hmm. dua dunia yang berbeda sama sekali. Ano nih untuk Pak Pipo, kalau ada properti harga bagus, apakah Bapak mau mengambil atau menarik duit yang sudah dialokasikan untuk saham? Nah ini Pak pertanyaan ini. Wah, thank you Pak Karno. Kalau saya sih enggak ya Pak ya. Permainannya akan berbeda. Kalau saham ya pakai uang cash, kalau properti ya kita akan pakai modal orang lain. Jadi saya tidak akan mencampur adukkan. Saya pisahin uang saya itu empat. Uang kantor sendiri, saya punya bisnis itu sendiri, itu ada bisnis saya sendiri. Kemudian uang properti, investasi itu sendiri Pak. Investasinya macam-macam semua di sini, terutama properti, ada macam-macam lah ya, minimarket, warteg, kos di sini semua. Nah, kemudian ini uang pribadi saya, Pak. Uang pribadi saya itu dari kantor. Saya dari kantor, saya walaupun kantor saya sendiri, tapi saya terima gaji dari kantor 15 juta, istri saya 7,5 juta, kemudian dari masing-masing toko Indomaret saya kasih saya 500 ribu. Ini terserah saya, mau saya buang ke laut pun terserah, ini uang saya pokoknya. Nah, terakhir kantong keempat saya tuh uang investasi saham saya. Dari saya kasih training itu kekumpul uang, Pak. Saya tahu kalau uang training saya itu, walaupun trainingnya tentang properti, kalau saya cemplungin ke properti, habis, Pak, pasti. Properti itu sekali main 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Nggak cukup, Pak. Nah, itu saya sendirikan, saya investasikan di saham. Dan saham oke juga, Pak. Ya, sekarang setahun rata-rata 15-20%, saya sudah bahagia, Pak, dengan angka segitu. Karena compound kan Pak. Terus gulung terus dan luar biasa. Baru tadi pagi saya ngomong jumlahnya ke istri saya. Kamu tahu nggak hasilnya saham itu sekarang sudah sekian gitu loh. Istri saya, hah, gede juga ya. Jadi luar biasa Pak. Dan menurut saya mesti ada aturannya sendiri-sendiri Pak, nggak bisa dicampur aduk. Begitu Pak Niko. Wah, oke, luar biasa Pak Pipo. Berarti benar-benar strict money management ini Bapak. Keren banget. Oke, oke. Terkait dengan ini, return on investment dari properti itu kira-kira berapa dan ROI-nya lebih menarik mana Pak antara franchise, Alfamart, Indomaret, kos-kosan atau saham. Dan mungkin sekaligus juga Pak boleh sharing mungkin sedikit refleksi dan kira-kira ke depan apakah ada strategi investasi yang mau dirubah gitu Pak untuk ke depannya gitu Pak. Pak Hargianto silakan Pak. Oke, sorry tadi terputus. Kalau properti menurut saya income-nya Indomaret ya kurang lebih sama sih. Sebenarnya itu range ya Pak ya. Kalau investnya propertinya di tempatnya Pak Hendra di Peak 2 ya propertinya 5 miliar Pak. Minimarketnya profitnya segitu-segitu ya berat. Beda kalau investnya di desa yang di ujung dunia gitu yang propertinya 100 juta ya ROI-nya akan besar karena pendapatan minimarket kan kurang lebih sama. Tapi average income saya sekitar 18% untuk properti minimarket ya. Itu termasuk harga propertinya saya hitung ya. Plus minus. Tapi kalau dihitung 18, Pak 18 kecil ya Pak ya. Ya itu debatable ya. Kalau kita pakai uang kita sendiri mungkin kecil. Tapi kalau kita pakai uangnya orang lain, rata-rata bunga 9%,
Ya menurut saya itu sudah oke banget lah, luar biasa. Jadi balik lagi, menurut saya tergantung selera investasi masing-masing teman-teman. Itu nggak bisa diadu. Nah terakhir eh, ini ya Pak Niko ya, ke teman-teman gitu ya, penutup ya. Ya, refleksinya mungkin Pak dari apa yang mungkin mau dirubah di tahun 2024 ini Pak, dan juga mungkin pesan untuk teman-teman sebagai closing remarks Pak. eh Kalau menurut saya teman-teman sudah benar gabung ke Hungry Stock, yang disampaikan oleh Pak Lukas dan teman-teman di ini udah benar. Eh, yang akan saya lakukan sih invest tetap ya, akan untuk properti sendiri, untuk saham sendiri karena itu uangnya sendiri-sendiri dan mesti belajar lebih banyak untuk milih-milih saham sih Pak. Ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Saya aja yang nggak ahli masalah saham, bisa teman-teman untuk dapat saham yang bagus-bagus itu aja bisa. Jangan dipikir, wah harus secanggih analisanya Pak Andri, Pak Dedi, Pak Hendra. Enggak, Pak. Saya ngelihat simple, Pak. Saya cuma lihat PBV, per, DER, paling cuman itu doang. Paling gede yang dividend yield sama konfirmasi. Udah, Pak, nanti ada value trap, Pak. Ya, satu dari lima ke trap, kena trap ya sudah lah, Pak. Pak. Kalau saya loh, Pak, tapi mungkin itu salah ya. Nanti kalau dimarahin, sorry. Tapi bayangan saya nggak perlu secanggih-canggih itu, teman-teman. Udah, jalanin aja. Ini yang penting kalau kita udah yakin dengan pilihan kita, ya sabar aja. Jangan terus turun 10-20% udah kabur gitu. Tahan aja. Terbukti saya pakai value investing, profit saya rata-rata bisa sampai saya hitung 20% per tahun. Rata-rata minusnya kecil-kecil, Pak. Rata-rata saya lihat kemarin sebelum acara ini kan saya lihat daftar saham saya dari awal sampai sekarang. Paling paling dalam ya paling 50% pernah, Pak. Saya bumi. Itu pernah, Pak. Tapi yang Hmm. lain ya 5 10 5 10 20% lah, Pak. Tapi kans profitnya ada yang 100%, ada yang lebih dari 100%. Jadi secara umum masih oke, Pak. Oke. Itu, Pak Niko. Baik, baik Pak. Pak Habib.